Tahukah kalian, jika sepeda yang kita kenal sekarang ternyata memiliki sejarah yang panjang loh. Mulai dari bentuk yang sederhana, dengan berbagai tipe dan varian yang kita kenal sekarang. Gak usah berlama-lama ya, langsung saja kita cari tahu sama-sama. Awal popularitas sepeda di Indonesia waktu itu bermula pada masa penjajahan kolonial Belanda. Ada yang ingat nggak Belanda mampir ke tanah air kita ini sudah berapa lama sih? Berapa lama ya? Oke. Tapi karena topik kita kali ini bukan membahas tentang berapa lamanya Belanda mampir ke Indonesia, jadi kalian bisa cari tahu sendiri ya informasinya. Oke, kita lanjut. Pada masa itu, rakyat jelata belum dapat menikmati sepeda. Hanya para penguasa dan bangsawan yang dapat menikmati transportasi sepeda itu. Hampir semua orang mengakui jika semua sepeda yang mereka lihat adalah buatan Belanda dan merupakan alat transportasi yang paling bergengsi pada saat itu. Dijuluki sebagai sepeda ontel atau unta, dan sampai kini pada abad ke-21 masih menjadi barang istimewa karena sejarahnya. Banyak loh komunitas bapak-bapak, bahkan kalangan muda milenial pecinta sepeda yang masih melestarikan tren sepeda ontel ini. Ada yang tahu nggak istilah sepeda jengki? Kalau kalian anak tahun 90-an, kalian pasti tahu ya, sepeda ini menjadi kendaraan tren anak sekolah pada saat itu. Sempet denger nggak cerita dari orang tua dulu? Kalau anak-anak dulu itu baru mau sekolah kalau udah dibelikan sepeda jengki ini. Berasal dari kata Yankee. Sebutan ini diperuntukkan orang Amerika. Tapi karena lidah orang Indonesia, istilahnya Yankee dibaca jadi jengki. Buatan Amerika ini muncul ketika orang Amerika pada tahun 1960-an dapat menginvasi Indochina. Pada waktu itu orang Amerika membawa barang dagangannya dengan berbagai tampilan baru kepada orang Asia. Presiden Soekarno dulu juga sempat ya melarang masuknya segala produk buatan barat itu. Namun akhirnya di ACC disetujui juga masuk ke negara kita. Jadi begitu ya teman-teman. Akibatnya apa? Sepeda ontel buatan Belanda dan Eropa Barat sempat nggak bisa lagi masuk ke Indonesia. Dan pasar sepeda akhirnya diramaikan oleh sepeda buatan Tiongkok seperti merek Butterfly, Pioneer, dan berbagai merek lainnya. Dengan bentuk dan porsi yang cocok dengan postur tubuh orang Asia. Pernah nggak kalian naik sepeda peninggalan kakek kalian? Susah nggak cara pakainya? Susah ya kayaknya kalau kita mengendarainya. Postur kita kan mungil-mungil, oleh karena itu orang Tiongkok mencoba kesempatan mengenalkan produk-produknya ke negara kita. Jika dilihat, rangka sepeda buatan Cina jauh lebih ringan dan ukurannya pun lebih kecil sehingga lebih mudah dikendalikan oleh orang Indonesia. Sepeda keluaran baru itu pun namanya jengki. Aduh, orang Indonesia itu ya, jengki lagi. Ada kala istilah baru yang namanya jengki, semuanya disebut dengan jengki juga. Dan sepeda jengki akhirnya dianggap sebagai sepeda masa kini di masa itu. Gimana ya menjabarkannya itu? Pokoknya yang jadi trending, yang viral pada zamannya. Selain sepeda jengki, Indonesia sebenarnya juga lama mengenal sepeda balap. Sebelum Perang Dunia Kedua, ada pembalap sepeda profesional Indonesia. Kegiatan balap ini awalnya berada di Semarang. Di kota itu sempat ya didirikan velodrome oleh arsitek Van Leeuwen. Tetapi kegiatan ini akhirnya terhenti pada masa penjajahan Jepang. Dan setelah masa proklamasi, balap sepeda kembali dihidupkan lagi. Tahun 1951, balap sepeda telah menjadi cabang olahraga resmi yang diperlombakan beberapa daerah. Dan akhirnya berdirilah Sport Sepeda Indonesia atau disingkat ISSI pada tanggal 20 Mei 1956 di Semarang.
Mulai tahun 1980-an, popularitas sepeda di Indonesia mulai didominasi oleh sepeda modern. Misalnya sepeda gunung, sepeda perkotaan, sepeda anak, juga belakangan ini yang menjadi tren seperti sepeda lipat. Dari sekian banyak jenis sepeda modern, sepeda gunung yang paling diminati di Indonesia. Sepeda yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1977 oleh Joe Brice, Gary Fisher, dan timnya memang banyak digemari oleh masyarakat perkotaan di Indonesia. Selain itu, sepeda BMX juga mulai diminati oleh para anak muda. Kok bisa? Karena sepeda BMX dapat digunakan melakukan atraksi yang menantang adrenalin. Buat orang tua nggak cocok ya, jangan pakai sepeda BMX. Tidak direkomendasikan, cukup pakai sepeda jengki aja. Nanti ekstrim loh kalau pakai sepeda BMX. Oke, sekian dulu ya teman-teman topik kali ini, pembahasan masuknya sepeda di negara kita. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Kalau ada ide untuk topik pembahasan di video selanjutnya, kalian bisa mencantumkan di kolom komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. And see you next time. Sampai jumpa.